Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Manalisa SP selaku Ketua Yayasan SD Alam Akbar. Yang terhormat Ibu Suryati Rahmi SPT selaku Kepala Sekolah SD Alam Akbar Tebong. Nama saya Admam Akir Rahman sebagai anggota. Dan sebelah kanan saya ada Fitian Akal sebagai ketua. Sebelah kanan lagi ada Bayu Nur Hidayat sebagai anggota. Yang sebelah kiri saya ada Muhana Ilya Akananda sebagai sekretaris. Selanjutnya saya akan menyampaikan kepada Bayu dipersilakan. Di sini kami akan paham tentang tanaman karet di PT Wanti Wisata. 1. Tahun berdirinya PT Wanti Wisata. 2. Luas perkebunan PT Wanti Wisata. 3. Jarak penanaman karet. 4. Cara penyalaan penanaman karet. 5. Umur tanaman karet bisa ditanam. 6. Cara yang baik dalam proses penyadapan. 7. Normalnya masa penyadapan pohon karet. 8. Baiklah, saya selanjutkan kepada Azan. Terima kasih kepada Bayu. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Bayu. 1. PT Wanti Wisesa yaitu sebuah PT perkebunan karet yang berada di Desa Sumedang, Kecamatan Sukoto Gede, Kabupaten Tebong, yang berdiri sejak tahun 1994 hingga saat ini. PT Wanti Wisesa merupakan PT perkebunan karet yang satu-satunya PT perkebunan yang terbesar di Kabupaten Tebong. 2. Luas lahan perkebunan karet mencapai 72.000 hektar. Nah, 72.000 hektar ini sudah termasuk dengan area perkantoran, area lab, area perkebunan, area gudang, dan lain-lain. 3. Jarak dalam penanaman karet, yaitu dengan jarak 3 kali 6 meter. Ini tentunya tidak sembarangan penentuan jarak. Jarak yang sudah ditentukan sudah sesuai dengan penelitian hasil pihak perusahaan. 4. Cara pemeliharaan tanaman karet, yaitu ada 3. 1. Pemupukan. 2. Penyiangan dan payu. Karena tekanan turgan tanaman karet saat itu paling tinggi dan lateks yang dihasilkan lebih optimal. Kedua, teknik penyadapan yang benar. Arahan teknik penyadapan yang benar yaitu dengan setengah spiral dan kedalaman saya kami. Selanjutnya, normalnya masa penyadapan pohon karet. Penyadapan bisa berlangsung selama 25 sampai 30 tahun dengan teknik yang benar. Biasanya pada keadaan normal pohon karet bisa disadap selama 25 sampai 30 tahun. Dan ini dapat dibedakan dengan keadaan pada masyarakat petani pada umumnya. 9. Teknik pengumpulan lateks. 1 kali penyadapan selama 3 hari dan dalam 3 hari. Ada pertanyaan dari guru-guru sekalian? Masya Allah, luar biasa ya para pendidik sekolah Alam Hadibah, para lelaki sekolah Alam Hadibah yang tampil pada siang hari ini kelompok 3. Nah, laki-laki ternyata Masya Allah lebih tadi. Coba jelaskan kepada Ibu apa itu D30 itu. Coba mudah-mudahan anak itu bisa jawabnya. D30 itu saat misalnya kalau panen jarak itu ada 1 sampai 3 hari, itu dinamakan dengan D30.
tentunya dari kita kali pertama kita nyadap, lalu hari ketiga baru Iya, nyadap lagi. Soalnya karena perbedaan petani di PT dan di masyarakat beda. Kalau di masyarakat nyadapnya setiap hari, kalau di PT tidak 3 hari sekali. Makanya namanya ada 13. Terima kasih ya Bang Azhar. Ya, tapi hanya memotivasi saja. Sekolah alam itu awal didirikan punya idealisme, sebuah niat besar agar kami nanti kenapa dibangun di dusun, karena orang dusun ini berharap putra putri daerah terbaik dari dusun ini mereka satu mengetahui potensi daerahnya. Kenapa ada tema tanaman karet? Karena sebenarnya potensi terbesar daerah Kabupaten Tebo ini adalah tanaman karet di bidang pertanian, perkebunan, dan tanaman potensial itu adalah karet, bukan sawit. Itu yang diingat ya. Dan dia untuk daerah provinsi Jambi termasuk besar di Indonesia. Nah, kenapa kalian diajarkan tanaman karet? Agar kalian tahu bahwa Tebo itu kaya, kan itu orang Tebo nih, kaya akan tanaman karet ini, gitu. Daerahnya itu bagus untuk tanaman karet. Maka setelah dari SD kemudian kalian lanjutkanlah sekolah setinggi-tingginya kemanapun, ke luar negeri. Lalu harapan kami kalian itu balik pulau ke Tebo, kemudian mulai memikirkan. Ini kan kita sudah tahu dari awal nih, di fondasi awal kita tahu bahwa kita potensinya tanam karet. Carilah ilmunya di luar, suatu saat nanti kembali ke sini. Maksudnya bukan sebagai tukang sadap, tapi kalianlah nanti yang akan mengelola tanaman karet ini mulai dari hulu dan hilir. Ada yang mulai kelola perusahaannya, jadi bukan orang asing lagi, tapi putra daerah yang kelola, punya perusahaannya, kelola perusahaannya, manajemennya. Kemudian kalian dirikan pabrik. Kalau sekarang mungkin kan hasilnya itu dibawa ke Jambi, mungkin kan ada pabrik. Nah, nggak usah dibawa ke Jambi, dirikanlah pabriknya di sini, gitu kan. Lalu, wah ternyata tanaman karet banyak manfaatnya, bisa dijadikan ban, jadi alat-alat kebutuhan rumah tangga. Bikinlah perusahaannya di sini. Kalau kita kirim lagi, tentu kita hasilnya sangat kurang. Maksudnya kalianlah ke depan yang akan mewarisi, yang akan mengembangkan potensi daerah ini. Maka harapannya kalau sudah pintar, besok cerdas, berhasil di luar sekolah tinggi-tinggi, ayo balik ke dusun, bangun dusun kita ini. Berharap kalian yang cerdas ini sudah punya aset Al-Quran di hatinya, sudah menjadi hadis Quran. Nah, ke depan akan menjadi putra. Terima kasih kepada ibu guru sekalian. Kami memohon maaf atas segala kesalahan kekurangan dari kami. Bila ada jalan yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata-kata kesalahan, jangan simpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita lakukan ini dengan melakukan beragam aktivitas, bertemu dengan banyak orang, lalu berulang-ulang sampai tingkat antum kelas 6 ini, lalu sebentar lagi akan, tapi tidak diambil berusaha dan akhir latihan, ya nak ya. Mampu seperti teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah di sekolah kita bersama-sama tidak memajukan satu orang, dua orang, tapi memajukan semuanya, sehingga Bayu pun merasa dirinya punya tempat di sisi teman-teman dan gurunya. Nah, sehingga Bayu mampu bergerak lebih baik dibandingkan diri Bayu yang sebelumnya, yang ketika Bayu kelas 5 ke beberapa teman-temannya yang lain, public speakingnya bagus, juga ingatannya itu lihat kuat.
Nah, kalau ditingkatkan, kalau Abang tadi alhamdulillah sudah percaya diri, Abang Arka percaya dirinya itu bisa ditingkatkan dengan melakukan latihan berulang-ulang ya nak ya. Arka, kalau abang merasa mampu untuk tampil hari ini, akan muncul PD itu tuh. Dan itu semua dapat kita hasilkan dengan banyak